Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Bung Zainal Arifin Muchtar. Banyak kontroversi kebijakan yang diproduksi dan banyak kritik-kritik yang dialamatkan. Bung Uceng, apakah memang publik masih bisa berharap terhadap pemberantasan korupsi di KPK yang sekarang? Iya, Bang Budiman, saya pikir saya kembali ke tulisan saya sekitar hampir 1,5 tahun lalu di Harian Kompas. Ketika saya menuliskan, sesaat setelah perubahan Undang-Undang KPK, lalu kemudian kontroversi pemilihan komisioner KPK, saya menuliskan soal jangan-jangan ini saatnya kita mengalihkan harapan pemberantasan korupsi tidak lagi secara institusi, tapi secara sistem. Ini saatnya barangkali kita gerakan pemberantasan korupsi dan orang yang merindukan pemberantasan korupsi itu tidak lagi melihat atau membayangkan pemberantasan korupsi itu harus dikawal, kita bangun lembaga seperti KPK dan dikawal oleh lembaga seperti KPK. Karena kemudian KPK mengalami degradasi yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bayangan saya adalah jangan-jangan ini saatnya untuk kemudian membangun sistem yang lebih kuat. Sistem yang lebih kuat dalam artian sistem berawal dari seperti tadi yang dikatakan Mas Anam, lebih baik bicara soal transparansi, bicara soal akuntabilitas, bicara soal hal-hal yang barangkali bisa menjadi faktor untuk memusnahkan korupsi dibanding kemudian berharap KPK. Yang ketiga adalah di KPK sendiri menurut saya tidak jauh berbeda dengan dua lembaga yang mengharuskan hadirnya KPK. Dua lembaga yang dulu dikritik dan mengharuskan KPK hadir, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Tubuh KPK menurut saya nyaris tidak banyak beda lagi dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Karena itulah saya mengatakan bahwa mungkin ini saatnya ya untuk mengurangi peran KPK atau tidak lagi menaruh harapan besar kepada KPK, tapi lebih pada bangunan-bangunan sistem. Nah, bangunan sistem ini yang mungkin harus kita bicarakan secara detail. Bagaimana misalnya dalam kepegawaian kita memberikan porsi kepada ombudsman secara berlebih. Bagaimana misalnya dalam hal lain kita baik, Bung Uceng secara berlebih. Bagaimana dalam baik, saya ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul, jadi apa yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang ketika hampir semua kebijakannya kontroversi dan memancing kritik publik? Ya, memang tidak bisa terhindarkan ya bahwa beban sosiologis pimpinan KPK saat ini paling tinggi dalam sejarah KPK ya. Karena itu menurut saya ya memang harus lebih terbuka ya untuk mendengarkan. Jadi pimpinan KPK itu perlu memberi ruang pada dirinya sendiri, pada lembaganya untuk mendengarkan, bukan untuk didengarkan ya. Jadi bukan untuk didengar ya, tetapi untuk mendengarkan. Dalam konteks mendengar itulah maka menyikapi dengan bijak apa yang merupakan laporan hasil pemeriksaannya ORI, ya, kemudian juga yang hasil dari Komnas HAM. Saya kira itu harus terbuka. Jangan berdebat seperti litigan pihak yang sedang berperkara di pengadilan, karena itu akan menimbulkan jawab-menjawab baru dan itu secara sosial tidak menguntungkan sebetulnya bagi teman-teman yang ada di KPK sebagai pimpinan. Baik, Pak Arsul, Pak Wayan Sudirte, jadi saran Pak Wayan apa terhadap KPK sekarang? Ya, jika memang untuk agenda testimoni bagi pelaku korupsi ini tetap jalan, syaratnya harus ketat. Yang paling utama adalah ya pelaku itu adalah korban sendiri karena dalam keadaan terpaksa karena sebagai bawahan. Itu satu. Yang kedua, terobosan pencegahan harus terus dilakukan. Karena tanpa pencegahan korupsi ini tidak akan hilang. Itu saja. Baik. Bu Yenti, jadi pertanyaan saya sama ke pertanyaan Bung Uceng tadi, kita masih bisa berharap kepada KPK yang ada sekarang, Bu? Ya gini, kita berharap untuk pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan ada 3 lembaga, ya di 3 lembaga kita kuatkan semuanya. Misalnya terus terang aja misalnya tentang TPPU itu Kejaksaan jauh lebih unggul lah ya, lebih berani. Tapi kan permasalahannya juga di dalam permasalahan pemberantasan itu juga ada masalah di yudikatifnya dan sebagainya. Legislatif pun demikian. Kalau tadi Mas Uceng mengatakan pembangunan sistem.
Ya kan, pembangunan sistem itu juga menimbulkan korupsi-korupsi baru, misalnya pemilu dan lain sebagainya, penyumbangan untuk demokrasi, pesta demokrasi dan sebagainya itu harus dicek juga, gitu kan, itu semuanya. Dan mungkin juga Pak Arsul Sani, saya sih berpikir boleh nggak sih kalau pemilihan komisioner KPK itu nggak usah lagi melibatkan DPR lah, gitu. Karena itu menurut saya kok itu saya merasakan ada sesuatu, mungkin Mas Uceng lebih tahu itu karena dari tata negara ya, itu juga mungkin. Jadi semua sistem dilihat gitu, dan sudah nggak apa-apa, nggak usah terlalu berharap kepada KPK, ya nggak apa-apa, kan masih ada 2 lembaga yang lain. Dan KPK juga harus mendengarkan, dan kemudian ini juga untuk Presiden, lebih baik Presiden juga menyemangati kembali ya, membangun semangat penguatan pemberantasan korupsi, dipimpin langsung aja, Presiden harus kuatkan gitu kan. Gimana pun juga dulu pansel itu adalah kepanjang tanganan Presiden gitu. Kalau ini berkaitan dengan KPK-nya, tapi berkaitan dengan korupsi di Indonesia ini, itu adalah semua sistem. Ini sistem bisa potensi melakukan korupsi, termasuk yudikatif, legislatif, dan eksekutif itu sendiri. Baik, oke, Bu Yanti, saya kembali ke Bung Khairul Anam yang terakhir, Bung Anam. Jadi apa sih saran Anda yang paling praksis ya agar kepercayaan publik kepada KPK itu bisa kembali normal dan pemberantasan korupsi jalan lagi? Saran Anda sebagai sesama komisioner gimana? Yang pertama adalah memang kerja independen, kerja profesional. Terus persis seperti yang dikatakan oleh Pak Arsul, mendengarkan semua pihak. Jangan ngomong terus gitu ya, mendengarkan apa yang baik yang dilakukan, terus terbuka secara evaluatif gitu. Kalau ada masukan, ada kritikan, ya evaluasi gitu. Nah, yang paling juga penting memberantas korupsi itu menata sistem. Menata sistem, semuanya harus akuntabel, harus transparan, itu gitu. Itu yang harus didorong gitu. Dan kalau itu bisa didorong, saya yakin publik itu akan memberikan dukungan yang penuh terhadap KPK. Karena yang dibentuk sistem, yang dibentuk akuntabilitas, profesionalitas, independensi, dan terutama memang ya menjaga marwah dari kelembagaan negara. Oke, baik. Pak Anam, makasih. Bu Yanti, Pak Wayan, Pak Arsul, Bu Uceng, terima kasih semuanya telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih. Kebijakan kontroversi KPK hasil revisi mempertontonkan bagaimana KPK sedang menghadapi disorientasi dalam perang melawan korupsi. Kebijakan mengangkat ex terpidana korupsi sebagai penyuluh dalam tanda petik anti korupsi kian menunjukkan absurditas kebijakan pimpinan KPK. KPK berada di simpang jalan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Jangan lupa dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, hindari kerumunan, cuci tangan, dan ikuti program vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.